Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahratul Umami dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peristiwa Puputan Margarana. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang peristiwa Puputan Margarana itu? Baiklah, mari kita simak pembahasan berikut. Latar belakang peristiwa Puputan Margarana. Pada intinya, Puputan Margarana dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Salah satu hasil perundingan Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah itu Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat 1 Januari 1946. Tetapi pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 pasukannya di Bali. Tujuannya yaitu ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat yang sama, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI. Rakyat Bali kecewa karena mereka tidak termasuk ke dalam bagian Republik Indonesia. Belanda kemudian membujuk I Gusti Ngurah Rai supaya mau bekerja sama dengan NIT. Namun ajakan itu ditolak. Bahkan I Gusti Ngurah Rai bertekad melakukan perlawanan dengan Belanda. Berikut merupakan cuplikan biografi Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Tokoh peristiwa Puputan Margarana. Beliau adalah Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai yang lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda pada 30 Januari 1917. Meninggal di Marga Tabanan, Bali, Indonesia pada 20 November 1946 pada umur 29 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. Ngurah Rai memiliki pasukan yang bernama Tokring, Kotok Garing, melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Bersama 1.372 anggotanya, pejuang MBO, Markas Besar Umum, Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil, atau DPRI SK, dibuatkan nisan di Kompleks Monumen de Klein Sunda Eilanden, Candi Marga Tabanan. Detail perjuangan I Gusti Ngurah Rai dan Resimen CW dapat disimak dari beberapa buku seperti Bergerilya Bersama Ngurah Rai. Kesaksian salah seorang staf MBO DPRI SK. Pemerintah Indonesia menganugerahkan bintang Mahapura dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI atau Anumerta. Namanya kemudian diabadikan dalam nama bandar udara di Bali
Bandara Ngurah Rai. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Kronologis peristiwa puputan Margarana. Pada tanggal 16 April 1908, bermula dari patroli keamanan Belanda di wilayah Klungkung pada 13 April hingga 16 April 1908. Patroli ini sudah ditolak Raja Klungkung karena dianggap melanggar kedaulatan Kerajaan Klungkung. Belanda berdalih patrol untuk memeriksa dan mengamankan tempat-tempat penjualan candu sebagai konsekuensi monopoli perdagangan candu yang dipegang Belanda. Pada tanggal 17 April 1908, Belanda melakukan serangan balasan terhadap Gel-Gel. Untuk mendapat dukungan pasukan, Belanda mengirim pasukan dari Karangasem dengan masuk dari arah Satria pada 16 April 1908 malam. Laskar Klungkung memberikan perlawanan sengit hingga mengakibatkan 3 orang pasukan Belanda tewas dan 5 orang luka-luka. Pada 17 April 1908 pagi, pasukan Belanda mulai menyerang Gel-Gel. Pada tanggal 21 April 1908, Klungkung kini jelas-jelas dalam posisi perang dengan Belanda. Ekspedisi khusus dikirimkan Belanda dari Batavia. Raja dan rakyat Klungkung diultimatum untuk menyerah hingga 22 April 1908. Raja Klungkung tentu saja menolak tudingan Belanda itu. Mulai 21 April 1908, Belanda membombardir Istana, Semarapura, Gel-Gel, dan Satria dengan tembakan meriam selama 6 hari berturut-turut. Sebelum melakukan serangan, Belanda mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Buleleng 1. Mengakui kekuasaan Belanda. 2. Hak tawan karang harus dihapus. 3. Memberi perlindungan kepada perdagangan Belanda. Pada tanggal 27 April 1908, ekspedisi khusus dari Batavia tiba dengan kapal perang dan persenjataan lengkap di perairan Jumpai pada 27 April 1908 malam. Dari atas kapal, Belanda kembali memberi ultimatum agar sampai tengah hari Raja Klungkung menyerah tanpa syarat. Raja Klungkung menjawab ultimatum itu dan meminta penundaan waktu 5 hari untuk berunding dengan para pejabat tinggi kerajaan. Belanda menolak permintaan itu dan Klungkung terus ditembaki meriam dari atas kapal. Pada tanggal 28 April 1908, perang pun dimulai. Karena persenjataan tidak seimbang, Belanda bisa menguasai Usamba dan Jumpai. Meskipun rakyat di kedua desa itu melakukan perlawanan sengit, perlahan pasukan Belanda mulai masuk menuju Klungkung. Istana Semarapura terkepung. Cokorda Gel-Gel dan Dewa Agung Gede Semarabawa gugur dalam menghadapi serdadu Belanda di Benteng Selatan. Kabar inilah yang mendorong Dewa Agung Istri Muter bersama putra mahkota Dewa Agung Gede Agung turun ke medan perang
mengikuti Ibu Suri, Dewa Agung Muter. Semuanya berpakaian serba putih, siap menyongsong maut. Dewa Agung Muter bersama putra mahkotanya akhirnya gugur. Pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya menyerang Tangsi Nica di Tabonan. Pasukan I Gusti Ngurah Rai mendapatkan kemenangan. Setelah itu, pasukan Bali mundur dan memusatkan perlawanan di Desa Margarana. Pada 20 November 1946, terjadilah pertempuran dahsyat yang menjadi tonggak perjuangan rakyat di Indonesia. Belanda menyerang pasukan Bali, dan I Gusti Ngurah Rai menyerukan perang habis-habisan. Belanda menggempur pasukan Bali dengan pesawat dan teknologi yang canggih. I Gusti Ngurah Rai gugur. Dampak peristiwa Puputan Margarana. Dampak dari perang ini, ada banyak orang yang meninggal, dan akhirnya Belanda menguasai wilayah itu. Tetapi tetap saja, apa yang dilakukan I Gusti Ngurah Rai adalah hal yang benar. Karena lebih baik mati setelah berjuang habis-habisan daripada tidak berusaha sama sekali. Walaupun dengan melakukan peperangan ini, I Gusti Ngurah Rai harus mengorbankan banyak pasukannya, bahkan dirinya sendiri. Adapun dampak positif dari peristiwa Puputan Margarana adalah mengajarkan rakyat Indonesia tentang pentingnya rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Adapun nilai-nilai moral yang dapat diteladani dari peristiwa Puputan Margarana. 1. Sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. 2. Sikap cinta tanah air. 3. Menghargai jasa-jasa pahlawan. Dan 4. Sikap pantang menyerah. Sekian pembahasan pada hari ini. Semoga dapat menambah kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum